Kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarun ku cinta. Yesus, Kaulah Rajaku, Kau sahabatku, terindah, termanis serta bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarun ku cinta. Kaulah Rajaku, Kau sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan
dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku sembah lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita bersama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan lebih lagi memuji Tuhan sebab Dialah kekuatan kita. Sekalipun musuh ada di depan kita, sekalipun rintangan menghadang kita, kita tidak takut sebab Dia beserta dengan kita.
depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab hanya yang Dia kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah setiap hati kita. Biarlah kehidupan kita mau kita memberikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau
di mana kau tinggal, ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku, ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana
Engkau ada di sini, Engkau ada di tengah-tengah kami. Mari berkarya. Kami tahu Roh Kudus Engkau telah hadir sejak tadi. Engkau bukan hanya hadir di sini, tapi kami rindu Engkau bekerja, Engkau berkarya, Engkau menjamah. Engkau lihat kami yang ada pada siang hari ini. Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami percaya jika Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi, kesembuhan pasti terjadi, pertolongan pasti terjadi, sesuatu terjadi. Karena itu kami buka hati, ya Holy Spirit. Kami buka hati untuk Engkau bekerja, untuk Engkau menjamah kami, memberkati kami hari ini. Dan kami percaya Engkau bertakhta di atas setiap pujian kami hari ini, dan siap untuk memberkati kami dengan firman Tuhan. Karena itu kami mau buka hati untuk terima firman-Mu. Urapi kami sekalian ya Bapa di surga. Urapi hamba-Mu. Hamba-Mu tidak lebih daripada yang lain. Hamba-Mu hanya alat, hamba-Mu hanya saluran, hamba-Mu hanya suara Tuhan. Karena itu urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, urapi dan berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu dan berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekaligus terima kasih banyak kepada pimpinan gereja kami, gembala di sini, Bapak Pendeta Dani Rumokoy, yang memberikan kesempatan kepada saya berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini saya ingin bicara tentang ketekunan mendatangkan berkat. Sekali lagi, ketekunan mendatangkan berkat. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Ibrani pasal yang ke-10, sekali lagi Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Kita baca sama-sama ayat ini, hanya satu ayat. Yang yakin, yang percaya baca firman Tuhan ada berkat, sama-sama katakan amin. Sekali lagi, yang percaya ada berkat ketika kita baca firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Yuk sama-sama ayat 36. 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sekali lagi sama-sama 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Saudara-saudara, kamu memerlukan ketekunan. Kita memerlukan ketekunan, maka kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi untuk mengalami apa yang Tuhan janjikan itu, kita perlu ketekunan. Saya ulangi lagi, untuk mengalami mendapatkan janji Tuhan itu kita perlu ketekunan. Dan Alkitab menulis kurang lebih 33.000 tentang janji Tuhan. Dan ada 10.000 tentang janji berkat. Mau alami 33.000 janji Tuhan, mau alami 10.000 janji berkat, sekali lagi kita perlu yang namanya ketekunan. Yang setuju katakan amin, yang percaya katakan amin. Ada janji keberhasilan, ada janji kesuksesan, ada janji sehat bukan sakit, ya, ada janji berkat bukan kutuk. Ada janji naik bukan turun, ada janji menjadi kepala bukan ekor, ada janji berhasil, ada begitu banyak macam janji yang saya sudah sebutkan tadi. Dan sekali lagi, untuk mendapatkan janji itu, mengalami janji itu, membuat janji-janji itu menjadi bagian kita, menjadi pengalaman kita, maka sekali lagi saya mau kasih tahu, kita perlu yang namanya ketekunan. Karena itu sekali lagi hari ini kita akan belajar sama-sama ketekunan mendatangkan berkat. Kita lihat dulu ketekunan Ayub di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11. Yakobus pasal yang kelima, Yakobus pasal yang kelima
ayat yang ke-11. Sesungguhnya kamu menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sekali lagi saya baca, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Haleluya. Kita telah mengetahui tentang ketekunan Ayub. Alkitab berkata, Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang takut Tuhan, seorang yang beribadah kepada Tuhan. Bahkan Ayub seorang yang diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang kurang sebenarnya dari Ayub. Tapi satu hari Tuhan izinkan iblis untuk mencoba Ayub, mencoba kesetiaannya, takutnya akan Tuhan terhadap Ayub terhadap Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab berkata kalau saudara baca dalam kitab Ayub, maka kita akan lihat di sana ada cerita hanya di dalam satu hari itu laporan tentang musibah datang kepada Ayub. Ada yang datang, Ayub, ternakmu dirampok oleh orang lain. Ayub, orang-orangmu telah dibunuh dan ternakmu diambil oleh musuh kita. Hanya saya yang selamat, makanya saya datang membawa kabar kepadamu. Ayub, 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 semuanya kabar jelek, semuanya kabar yang tidak mengenakan. Dan satu lagi kabar yang sangat tidak mengenakan untuk Ayub, yaitu ada orang datang, Ayub, anak-anakmu semuanya kumpul di satu rumah. Kemudian ada angin datang bertiup dan rumah itu menimpa mereka dan mereka mati semuanya. Saudara bisa bayangkan hanya di dalam satu hari musibah itu datang kepada Ayub. Kabar-kabar buruk itu datang kepada Ayub. Saudara-saudara, sampai istri Ayub berkata, kutuk saja sama Tuhan supaya kamu tidak menderita. Kutuk saja sama Tuhan supaya kamu mati dan tidak menderita. Tetapi Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini yang saya suka. Dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bisa bilang amin? Ayub tidak bersungut. Haleluya. Kalau saudara baca akhir dari cerita Ayub, kita akan lihat di sana Ayub diberkati 2 kali lipat. 2 kali ganda, anak-anaknya dikembalikan menjadi anak-anak yang tercantik pada waktu itu. Harta bendahnya yang pernah hilang Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Kenapa? Karena Ayub tekun kepada Tuhan. Yang yakin sama-sama katakan amin. Karena Ayub meskipun di tengah-tengah penderitaan, meskipun di tengah-tengah pergumulan, meskipun di tengah-tengah masalah yang bukan ringan, tapi masalah yang sangat berat, Ayub tetap bertekun. Ayub tetap memuji Tuhan. Dia bertekun. Makanya Ayub diberkati Tuhan luar biasa. Ketekunan selalu mendatangkan berkat. Di dunia sekuler kita kenal yang namanya Sanders, ya, yang penemu menu KFC. Kalau saudara baca di Google tentang sejarah hidupnya, kita akan kaget ya, karena Sanders ini, Kolonel Sanders masih muda, telah ditinggalkan orang tua. Kemudian dia coba bekerja di kantor pos, diberhentikan lagi. Dia bekerja di tempat lain, diberhentikan. Dia bekerja, dia mau coba kuliah apa, katanya tidak diterima, dia ditolak ya. Kemudian dia mulai coba ini resep KFC. Ya, dia coba gagal, dia coba gagal. Dan dalam kesaksiannya dia bilang dia bukan hanya 10-20 kali gagal, tetapi dia mengalami kegagalan sampai resep KFC itu ditemukan ratusan kali dia gagal. Tapi ketika dia gagal, dia tidak menyerah. Dia bangkit lagi, dia coba lagi. Gagal, dia bangkit lagi. Gagal, dia tidak menyerah. Dia begitu tekuni.
bertekun, dia tekuni terus, dia coba lagi, gagal, dia coba lagi, gagal, dia coba lagi, gagal, dia tidak menyerah, dia coba lagi. Sampai kalau hari ini di hampir di semua kota di seluruh dunia itu ada yang namanya KFC. Kenapa? Karena ada seorang yang mau bertekun sampai dia sukses, sampai dia berhasil. Saudara-saudara, saya ada catatan di sini arti daripada tekun, ya. Terjemahan hari-hari, tekun itu bisa berarti sabar. Tekun itu bisa berarti tabah. Tekun itu bisa berarti tidak mudah menyerah. Dan sekali lagi saya mau kasih tahu, kalau kita tekun, ketekunan selalu mendatangkan berkat. Yang setuju sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita masih ingat tentang Nuh. Ya, ada 100-an tahun Tuhan suruh dia buat bahtera. Bahteranya bukan di tepi pantai, tapi bahteranya itu bukan di puncak juga di gunung, tetapi agak gunung sedikit lah seperti itu ya. Jadi waktu Nuh membangun, Tuhan kasih ukurannya kepada Nuh. Tuhan berkata, nanti satu hari saya akan musnahkan bumi ini dengan air bah. Ya, Nuh sambil bikin, sambil bersaksi. Mereka berkata, Nuh gila, Nuh ini. Tapi Nuh tetap tekun. Dia bangun bahtera lagi, dia bangun bahtera lagi, dia bangun bahtera. Dia terus membangun sampai selesai. Saudara-saudara, 120 tahun kalau tidak salah. 120 tahun, haleluya. Ketika selesai, Tuhan suruh Nuh masuk ke dalam bahtera, hujan mulai turun. Kemudian semua sumber mata air di seluruh dunia dibukakan Tuhan, air mulai naik sampai melebihi puncak-puncak gunung di dunia ini. Dan semua manusia binasa, tewas, hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Kenapa? Karena Nuh adalah seorang yang bertekun. Haleluya. Nuh sekali lagi adalah seorang yang bertekun. Kita kenal tokoh iman kita, ya, namanya Abraham. Abraham menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidupnya itu 25 tahun. Ada beberapa kali Tuhan datang ketemu Abraham berjanji, Abraham, kamu akan jadi bapak bagi banyak bangsa. Keturunanmu akan seperti pasir di tepi laut, kemudian seperti bintang di langit. Ya, satu hari Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ini sudah 70-an tahun. Kalau saya meninggal, ini warisan saya ini bukan untuk anak tapi untuk pembantu saya. Tuhan bilang, tidak, warisanmu itu untuk anakmu. Nanti tahun depan kami akan datang, istrimu sudah punya anak. Haleluya. Jadi Abraham menanti sampai kelahiran Ishak itu 25 tahun. Saya yakin Abraham kalau hidup di zaman sekarang itu punya tetangga, ya. Waktu Abraham keluar dari rumahnya, dia mulai hitung bintang di langit. Ketika dia hitung, tetangga-tetangga tanya, Abraham, kamu lagi ngapain? Abraham bilang, saya lagi hitung anak cucu saya, cicit saya, keturunan saya. Abraham, kamu sudah gila. Abraham, kamu sudah tua. Istrimu mandul juga dan sudah tidak mungkin melahirkan. Ya, Abraham sambil menunggu janji Tuhan, saya percaya orang-orang ngomongin Abraham, Abraham kenal diri, Abraham kenal diri. Tapi Alkitab berkata Abraham tetap bertekun. Haleluya. Abraham tetap menanti, bahkan sambil menanti janji Tuhan, Abraham suka memuji Tuhan, Abraham suka menyembah Tuhan, Abraham suka bersyukur kepada Tuhan. Dan sampai janji Tuhan digenapi dalam kehidupan dari Abraham. Dia menjadi bapak bagi banyak bangsa. Karena sekali lagi Abraham tekun. Abraham tekun. Sekali lagi saya mau kasih tahu, ketekunan selalu mendatangkan berkat. Yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin. Saudara masih ingat cerita tentang Yusuf bukan? Sejak muda Tuhan sudah bicara sama Yusuf lewat mimpi. Nanti kamu akan jadi pemimpin ke depan. Ya, kamu akan jadi pemimpin. Kamu akan jadi pemimpin. Lewat apa? Lewat mimpi
yang Yusuf cerita sama kakak-kakaknya, sama orang tuanya. Dia berkata ada 12 ada 11 berkas gandum, itu menyembah berkas gandumnya Yusuf. Kemudian dia cerita lagi, Tuhan berkata kepada Yusuf lewat mimpi, ya, matahari, bulan, dan 11 bintang akan menyembahmu. Kakak-kakaknya tambah marah sama dia. Tapi saudara-saudara, Yusuf percaya ini janji Tuhan. Dia akan jadi pemimpin, dia akan jadi pemimpin, dia akan jadi pemimpin. Meskipun Yusuf menjadi pemimpin itu harus lewat yang namanya sumur kosong. Dia dibuang ke sumur kosong. Kemudian dia dikeluarkan dari sana, dijual kepada orang Ismail. Orang Ismail bawa Yusuf ke Mesir. Di Mesir dia tinggal di rumah Potifar. Waktu di rumah Potifar dia mulai sejahtera, mulai bahagia. Dipercayakan ini, dipercayakan ini, dipercayakan ini. Dan Alkitab berkata semua yang Yusuf kerjakan itu selalu berhasil. Sampai satu hari dia dirayu oleh istri Potifar. Berkali-kali istri Potifar merayu Yusuf. Alkitab berkata Yusuf lari. Ya, Yusuf ketika istri Potifar mau perkosa Yusuf, Alkitab berkata Yusuf lari keluar. Sekarang bapak-bapak banyak lari, tapi larinya ke dalam gitu. Yusuf lari keluar. Kalau sekarang larinya lari, tapi lari ke dalam, bahaya ya. Jadi Yusuf difitnah, mengadakan pelecehan seksual kepada istri Potifar, akhirnya masuk di dalam penjara. Apakah Yusuf berhenti berharap sama Tuhan? Tidak. Dari dalam penjara keluar, dia ceritakan mimpi raja, dia artikan mimpi Firaun, dan Yusuf saat itu dilantik menjadi Perdana Menteri atau orang kedua di tanah Mesir. Berkat ketekunan Yusuf. Coba kalau Yusuf sudah menyerah waktu dibuang ke sumur, ya, dia menyerah di situ. Atau ketika dia dijual, dibawa ke Mesir, dijual di Mesir, tinggal di Potifar, di penjara. Kalau Yusuf menyerah di sana, tapi Alkitab berkata Yusuf tidak menyerah, dia tabah, dia terus bertekun, percaya kepada janji Tuhan, dan puji Tuhan, Tuhan genapi janjinya. Yusuf menjadi orang kedua di tanah Mesir karena ketekunan Yusuf. Sekali lagi yang percaya sama-sama katakan amin. Saya mau akhiri dengan dua cerita. Saya ingin baca cerita yang pertama ini. Lukas pasal yang ke-8 dulu. Ketekunan dari seorang wanita yang sakit 12 tahun pendarahan, ya. Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8, saya baca mulai ayat yang ke-43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan ketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak sebab ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Haleluya. Seorang wanita yang sakit 12 tahun pendarahan. Biasanya wanita lebih tahu yang pendarahan ini, ya, pendarahan ini wanita yang lebih tahu. Ini bukan sakit hanya 1-2 bulan, tapi 12 tahun. Saya yakin wanita ini kurus, ya, tulang bungkus kulit gitu ya. Hartanya pun sudah ludes. Ketika dia dengar ada tabib yang bisa menyembuhkan, dia jual hartanya, dia pergi ke tabib itu, tapi tidak mengalami kesembuhan. Ya,
Ketika dia dengar ada tabib yang baru lagi, dia jual hartanya, dia pergi ke tabib, tapi tidak pernah sembuh. Nah, wanita yang 12 tahun pendarahan ini sudah pernah mendengar tentang Yesus. Kemudian Yesus pun hari itu mau datang di kotanya. Dengan ketekatan hatinya, kebulatan tekadnya, dia berkata, asal saja jumbai jubah Yesus, aku pasti sembuh. Asal saja kujama. Dia bukan hanya ngomong asal kujama, tapi dia punya tindakan. Saya yakin ketika dia mau jumbai jubah Yesus, dia mengalami banyak tantangan di sana. Ya, bagaimana dia harus melewati murid-murid Yesus. Bagaimana dia harus dari satu orang ke orang yang lain melewati untuk sampai dia di belakang Yesus. Jadi dia begitu dalam pergumulan yang begitu berat, tapi wanita ini tetap bertekun sampai dia jumbai jubah Yesus dan dia sembuh. Ketika wanita ini jumbai jubah Yesus, tiba-tiba Yesus yang lagi bersama rombongan berjalan, tiba-tiba Yesus berhenti. Kemudian berkata, siapa yang jamah aku? Petrus berkata, Guru, orang banyak begini, tidak mungkin ada orang bisa lihat. Ya, siapa yang menjamah engkau? Yesus berkata, ada tenaga yang keluar dari tubuh saya. Wanita itu dengan penuh ketakutan berkata, sayalah yang menjamah Yesus dan aku sembuh. Yesus berkata kepada wanita ini, pulanglah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wanita ini begitu tekun, ya. Meskipun mau mendapatkan Yesus itu harus lewat pergumulan karena rombongan orang banyak. Untuk memegang jumbai jubah Yesus pun itu perlu pergumulan. Tapi wanita ini tetap tekun. Dia tetap tekun kejar Yesus, tetap tekun sampai dia temukan Yesus, sampai dia memegang jumbai jubah Yesus dan dia mengalami kesembuhan. Saya mau kasih tahu, ketekunan selain mendapatkan berkat, tapi ada mujizat kesembuhan di sana. Haleluya. Bisa bilang amin? Bisa katakan amin? Haleluya. Ada satu lagi wanita, ya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal 15 tentang perumpamaan Kanaan yang percaya. Ayat 21 saya baca, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini cerita tentang wanita perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Dia datang kepada Tuhan. Dia berteriak, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Anakku lagi kerasukan setan, sangat menderita, tolonglah. Alkitab berkata, Yesus hanya diam. Dia tidak menyerah. Murid-murid berkata, Guru, suruh saja wanita ini pulang. Dia mengganggu perjalanan kita sambil teriak-teriak. Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang terhilang, kepada bangsa Israel, domba-domba yang terhilang. Tapi wanita ini tidak menyerah. Dia datang lagi, dia berkata, Tuhan tolonglah, anakku lagi menderita, dia kerasukan setan. Yesus berkata, tidak patut mengambil roti untuk anak, kemudian diberikan kepada anjing. Wanita itu tidak
putus asa, wanita itu tidak menyerah. Dia berkata, Tuhan Yesus, tapi anjing-anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara-saudara, sampai Yesus heran. Yesus berkata, hei ibu, besar imanmu, jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Dan Alkitab berkata saat itu juga anaknya sembuh. Ada ketekunan dari wanita ini. Bisa bilang amin? Bayangkan Yesus, dia datang teriak minta tolong, Yesus hanya diam. Dia teriak minta tolong, Yesus hanya berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang terhilang. Dia berseru lagi kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Yesus berkata, tidak patut ambil roti untuk anak, kemudian diberikan kepada anjing. Wanita itu tidak menyerah. Dia berkata, Tuhan, anjing-anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan anak itu saat itu juga sembuh. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat di dalam ketekunan. Sekali lagi yang percaya sama-sama katakan amin. Saya mau akhiri dengan ilustrasi. Ada 3 ya, batu besar, kemudian besi, sama 4 sama api, air. Jadi batu besar, besi, api, air. Ya, ini batu karena besarnya, kerasnya menjadi batu yang sombong. Dia berkata, tidak ada yang bisa kalahkan saya. Tidak ada yang bisa kalahkan saya. Yang besi, martil itu datang. Dia bilang, hei batu, kamu begitu sombong, saya akan kalahkan kamu dengan besi. Ketika besi mulai memukul ke batu, tidak lama kemudian besi itu menyerah. Tidak bisa gitu ya. Datang api, api berkata, dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya akan bakar kamu dan kamu akan hancur. Api mulai membakar batu itu. Tetapi batu itu pun tidak hancur. Ya, capek api ini. Menyerah dia, datang air mulai tetes 1, tetes 10, tetes 100, 1000, tetes 1 jam, 1 hari, menetes terus batu ini. Ya, berapa bulan menetes terus, menetes, bertahun-tahun dia menetes terus sampai 1 hari batu itu bolong, lobang. Karena apa? Karena ada air yang begitu tekun setiap jam, setiap hari menetes. Begitu tekun dia menetes sampai batu itu bisa lobang. Saya mau kasih tahu, kadang Tuhan izinkan ada batu besar dalam hidup rumah tangga kita. Ada masalah besar, ada batu besar di dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita. Mungkin batu besar itu di dalam pelayanan kita. Tapi mari kita tetap tekun kepada Tuhan. Tekun menetes, tekun berdoa, haleluya. Tekun berpuasa, tekun beribadah, tekun melayani Tuhan, tekun ikut Tuhan, tekun layani Tuhan, tekun kerja buat Tuhan. Saya percaya ketekunan akan menghasilkan berkat. Ketekunan akan menghasilkan mujizat. Batu-batu yang besar dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam studi, dalam kuliah kita. Batu-batu besar akan hancur kalau kita tekun dengan Tuhan. Haleluya, bisa bilang amin? Kalau ada batu besar, ada masalah besar di dalam usaha, jangan menyerah, jangan mundur. Tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Tetap tekun baca firman Tuhan. Kalau ada di sini yang sudah lama sakit belum sembuh, saya mau kasih tahu, jangan menyerah. Tetap tekun cari Tuhan. Tekun berdoa, tekun beribadah, tekun melayani Tuhan. Karena kita yakin ketekunan selalu mendatangkan kesembuhan. Ketekunan selalu mendatangkan berkat. Bahkan Yesus berkata di dalam kitab Injil Matius, orang yang bertekun sampai ke akhir, merekalah yang akan selamat. Tuhan memberkati kita hari ini, dan saya yakin Tuhan ada bersama kita. Tuhan mengerti kita hari ini. Tuhan tahu pergumulan yang kita hadapi. Kita akan berdoa.
Haleluya. Yang bisa angkat kedua tangan, jika Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita yakin kalau kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Haleluya. Kalau bisa angkat tangan lebih tinggi dari kepalamu. Haleluya. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Kau ada bersama kami. Roh Kudus, sejak tadi Engkau telah bekerja di sini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau belajar tekun hari ini Tuhan. Kami mau belajar jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, jadi pengusaha, jadi kontraktor, jadi hamba Tuhan yang tekun berdoa, tekun melayani Tuhan, tekun doa puasa, tekun ikut Tuhan. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus, mari mulai lawat kami hari ini. Engkau tahu masalah kami, pergumulan kami. Engkau tahu ada batu-batu yang ada dalam hidup kami. Mari air Roh Kudus mulai tercurah. Air Roh Kudus penuhi kami, lawat kami Tuhan. Hancurkan setiap batu-batu masalah, setiap batu-batu pergumulan di dalam nama Yesus. Ada batu-batu yang sakit, ada batu-batu masalah dalam usaha, di dalam bisnis Tuhan. Engkau hancurkan batu-batu itu. Kami mau tekun hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon anugerah-Mu. Mari mulai jamah Tuhan, mari mulai jamah satu lepas satu. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang dilewatkan. Roh Kudus mulai jamah Tuhan, jamah Tuhan. Lepaskan kesembuhan, lepaskan berkat-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari yang sakit percaya hari ini ada kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Yang ada pergumulan, yang ada masalah, mari terima kuasa pertolongan Tuhan yang hebat. Kuasanya unlimited, kuasanya tak terbatas di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Roh Kudus mengalir, jamah kami semua, berkati kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih. Sekarang turun tangan semuanya, turun tangan semuanya. Sekarang dengan iman saya tanya, Bapak Ibu yang yakin Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah berkati, yang percaya Tuhan sudah tolong, mari angkat kedua tanganmu kembali tinggi-tinggi. Haleluya, haleluya. Jangan ragu dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan sudah tolong, angkat tanganmu. Sekarang buka mulutmu, mari ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih dengan suara yang Anda dengar sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan, buat Engkau buka jalan bagi jalan yang tertutup, usaha yang tertutup. Mujizat Tuhan terjadi hari. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami ya Roh Kudus. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kami baru mendapat berita Bapak Heri yang biasa main bass baru dipanggil Tuhan ya, anaknya Pak Sadi. Acara selanjutnya nanti diumumkan Robert apa hari ini atau tutup peti jam berapa, nanti disampaikan lewat komunikasi lewat WA ya. Jadi kita berdoa supaya Tuhan memberkati ya. Tuhan tolong akan Bapak ini yang begitu setia, hampir tiap minggu dia datang main musik. Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarganya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa buat firman yang kita sudah dengar. Kiranya firman itu menjadi berkat buat kita semua. Ya, kita pujikan satu pujian. Jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Tuhan selalu berbuat yang terbaik dan sempurna dalam kehidupan. Nanti sebelum saya serahkan ke Robert, nanti Ibu Pendeta Lumuk akan menyampaikan doa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Jalan dari Allah, jalan yang sempurna.
Bapa di surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini karena kami menerima berkat yang luar biasa. Ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang dilepaskan pada siang hari ini. Kiranya firman-Mu itu tertanam di hati kami dan benar-benar kami mau lakukan itu. Kami mau praktekkan itu dalam setiap kehidupan kami. Hari-hari ini ada begitu banyak pergumulan yang kami hadapi, masalah, tantangan, kesulitan, kesakitan. Tapi Engkau memberikan pelajaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kami mau bertekun, kami mau sabar, kami tidak akan menyerah. Karena kami tahu ada Tuhan di dalamnya. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan karuniakan bagi kami. Yang setia, yang mau rindu melihat berkat Tuhan. Biar kami mau tekun sampai akhir hidup kami. Sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Sehingga kami akan mengalami bagaimana janji firman-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini. Kiranya keberkatan Tuhan mengalir menjadi bahagian mereka. Selalu ada berkat, selalu ada mujizat yang Tuhan perlihatkan bagi mereka. Sehingga makin hari makin kami setia, makin hari kami lebih cinta Tuhan, dan makin hari kami akan melihat kuasa Tuhan selalu berlaku dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Kiranya pakai dia lebih heran, urapan Tuhan turun atasnya, sehingga dimanapun hamba-Mu pergi berada, oh dia bisa memberkati begitu banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur atas firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Katakan bersama, amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kolekta. Saya mengundang petugas kolekta untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami sudah menerima berkat firman-Mu yang luar biasa. Untuk terus kami bertekun di dalam Engkau, karena ketekunan kami Tuhan balas dengan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami semua. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami dengan sukacita kami, dengan rasa syukur kami berikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia.
dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang diberikan, dan saya mengundang Bapak Gembala dan Ibu Gembala kalau ada. Ibu Gembala nggak ada, berarti Bapak Gembala saja. Nah. Ibu Gembala ada? Saudara Pak, nggak ada. Hari ini ulang tahun Bapak Gembala kita, ulang tahun yang ke-76. Oleh karena itu kita mau doakan Bapak Gembala untuk tetap sehat, kuat dalam melayani Tuhan, dalam memimpin gereja yang Tuhan percayakan. Dan Bapak Gembala, Ibu Gembala, keluarga pastori memerlukan dukungan doa dari segenap jemaat yang ada. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, dan saya mengundang para pelayan semua, pelayan suami istri bisa maju ke depan. Dan juga kalau ada pengurus pelnap, pengurus wadah-wadah bisa maju ke depan untuk bantu mendoakan Bapak Gembala di depan. Mari, ada Bapak Manurung, silakan maju. Guru-guru sekolah minggu ada? Guru-guru sekolah minggu boleh maju juga. Pelayan suami istri, ya, singer membantu saya untuk menyanyikan lagu. Kita nyanyikan pujian berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi
kasih karunia Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu, Tuhan kami, Kepala Gereja kami, Majikan kami yang agung. Karena hari ini Engkau telah memberkati Bapak Gembala di sini, pemimpin kami. Tuhan, Engkau telah tambahkan usia 1 tahun, sehingga genap 76 tahun. Dan kami percaya kalau hamba-Mu ada hari ini, sehat, kuat, 76 tahun, itu karena anugerah-Mu, itu karena kemurahan-Mu. Bersama keluarga besar GPDI Pare, kami datang kepadamu. Kami naikkan syukur, pujian, terima kasih kepadamu atas ketambahan usia 1 tahun buat pemimpin rohani kami, buat Bapak Gembala kami yang sangat kami cintai. Dan hari ini juga ya Tuhan, di ulang tahun yang ke-76, kami keluarga besar Jemaat GPD Tiberias Pare, kami pelayan-pelayan di gereja ini, pimpinan wadah-wadah, Tuhan, bahkan seluruh jemaat, kami berdoa bersama-sama, mohon berkat-Mu untuk pemimpin kami, Bapak Gembala kami, bersama keluarganya. Tuhan, hari ini di ulang tahun yang ke-76, mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, arahkan ke Bapak dan Ibu Gembala. Kita minta ucapkan kata-kata berkat untuk Bapak dan Ibu Gembala. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami mohon tangan-Mu yang penuh berkat itu Engkau nyatakan Tuhan, dan jamah serta memberkati Bapak Gembala kami. Diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan kekuatan, diberkati dengan hikmat, dengan akal budi, diberkati dengan urapan yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menjadi kekuatan buat hamba-Mu Bapak Gembala di sini. Tuhan menjadi perlindungan buat Bapak Gembala di tempat ini bersama keluarga. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar semua kekayaan-kekayaan sorgawi, semua janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Bapak Gembala bersama ibu, bersama anak-anak, bersama cucu. Dan kami yakin kalau keluarga Gembala diberkati, jemaat pasti diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Memasuki usia yang ke-67 tahun nanti, kami tahu ada tangan Tuhan yang menjaga, melindungi, memberkati. Ada visi yang besar, ada misi yang akan dikerjakan di hari-hari, tahun-tahun yang akan datang. Kiranya menjadi berkat bagi banyak orang, memberi dampak bagi banyak gereja untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur Bapa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih saudara sudah bekerja bersama-sama 29 tahun kami di sini. Tentu maaf kekurangan yang ada, Tuhan juga sudah tolong 52 tahun sebagai hamba Tuhan. Jadi 76 tahun usia, 52 tahun hamba Tuhan, dan 29 tahun di Pare ya. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Roni Luwuk dari Majelis Pusat yang sudah datang melayani. Kepada seluruh jemaat kami menyampaikan terima kasih dan maaf ya kekurangan yang ada. Selamat siang, Tuhan berkati. Haleluya. Mari terima berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di surga yang sangat baik. Cinta kasih sayang dari Putra Tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan, bimbingan, kekuatan, pertolongan, pembelaan, dan sukacita yang dikerjakan di dalam Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita semua, menyertai keluarga besar jemaat di tempat ini, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.